Shalom Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan bersama-sama beribadah pada Tuhan. Untuk itu kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, yang tidak sempat hadir di gereja, mari kita akan bersama-sama mengikuti ibadah ini secara online. Untuk itu pada saat ini saya mengajak kita berdoa untuk menyerahkan ibadah kita dalam tangan Tuhan, dan kita akan memuji Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan bersama-sama pada saat ini. Mari kita awali ibadah kita dengan doa bersama. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan pada hari ini, karena Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk memuji dan memuliakan namamu serta mendengarkan firman-Mu. Untuk itu Roh Kudus, urapi hamba-Mu dan urapi umat-Mu yang ada di rumah masing-masing yang sedang mengikuti ibadah ini secara online, supaya dengan demikian maka ibadah kami hari ini boleh berkenan di hati-Mu, dan Engkau juga boleh berkenan hadir di tengah-tengah kami dan di tengah-tengah umat-Mu, dan memberkati pelayanan kami pada saat ini. Kami akan memulai ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Semua orang yang percaya bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama akan memuji Tuhan dengan pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari jemaat Tuhan di rumah bersama-sama katakan hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari kita bersama-sama akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Untuk itu kami berdoa, kiranya Roh Kudus mengurapi umat-Mu di rumah masing-masing. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu dari tempat yang maha tinggi. Roh Kudus mengurapi setiap orang yang mengikuti siaran online ini Tuhan. Dan kami percaya, oleh karena pimpinan dan tuntunan kuasa Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memberikan pengertian bagi kami untuk mengerti firman Tuhan
yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pada saat ini. Kami siapkan hati kami dengan penuh sukacita untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Haleluya. Semua orang yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema unity dengan Tuhan, atau dengan kata lain bersatu dengan Tuhan. Untuk itu mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 17 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat yang ke-15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ayat yang ke-16. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ayat yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ayat yang ke-18. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Ayat 19. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ayat yang ke-20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya ulangi, tema kita adalah unity dengan Tuhan, atau bersatu dengan Tuhan. Dan ayat mas kita ini terambil dari Yohanes pasal 17 ayat yang ke-21 yang barusan kita baca tadi. Di mana kita tahu bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kemudian dia mati lalu dikuburkan. 3 hari kemudian dia bangkit dari antara orang mati. Dan dia menyatakan dirinya kepada murid-muridnya dan kepada semua orang bahwa dia telah mengalami kemenangan, yaitu bangkit dari maut. Dan sesudah menampakkan dirinya selama 40 hari berturut-turut kepada murid-muridnya dan kepada semua orang, maka pada waktu itu dia naik ke surga. Dan setelah Tuhan Yesus naik ke surga, apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di surga? Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di surga sampai dengan hari ini adalah ia berdoa bagi murid-muridnya. Ia berdoa bagi para pengikutnya. Ia berdoa bagi orang-orang yang percaya kepadanya, termasuk saudara dan saya dan termasuk kita semua. Sampai dengan hari ini Tuhan Yesus tidak pernah berhenti berdoa. Setiap saat, setiap waktu Tuhan Yesus di sorga selalu berdoa kepada kita sekalian. Dan di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-21 ini adalah salah satu doanya kepada kita sekalian, supaya kita unity dengan Tuhan, atau kita bersatu dengan Tuhan Bapak Ibu sekalian.
Untuk itu, kita akan masuk di dalam poin yang pertama. Di dalam poin yang pertama ini adalah kehendak Bapa dan Tuhan Yesus kalau kita di dalam Kristus, sebagaimana Kristus di dalam Bapa. Jadi yang didoakan oleh Tuhan Yesus pada saat ini adalah supaya kita ini hidup di dalam Kristus, sebagaimana Kristus juga hidup di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam Kristus. Maka demikian pula Kristus ada di dalam kita, kemudian kita juga ada di dalam Kristus. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu doa Tuhan Yesus adalah supaya kita ini menyatu. Menyatu dengan Allah Bapa di sorga, yaitu Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya yang kita percayai di dalam kehidupan kita masing-masing. Kemudian yang kedua adalah supaya kita ini menyatu dengan Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita sekalian. Atau dengan kata lain, supaya Yesus tinggal di dalam kita, kemudian kita juga tinggal di dalam Yesus. Dan yang ketiga di sini adalah supaya kita ini menyatu dengan Roh Kudus. Karena pada waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, maka Tuhan Yesus berjanji dan dia mengatakan bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan kamu yatim piatu. Tetapi aku akan mengirimkan kepada kamu penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Dia yang akan menghibur kamu, dia yang akan menolong kamu, dan dia juga yang akan menuntun kamu di dalam kehidupanmu sehari-hari. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus terus berdoa kepada kita sampai dengan hari ini, supaya kita menyatu dengan Roh Kudus. Jadi ada 3 hal yang disebutkan di dalam poin yang kedua ini adalah Tuhan Yesus berdoa supaya kita menyatu dengan Bapa, kita menyatu dengan dirinya yaitu Yesus Kristus sendiri, dan kita juga menyatu dengan Roh Kudus. Sesuai dengan pujian yang kita nyanyikan tadi, yaitu ketiganya yang esa. Maka itu di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5, di situ dia mengatakan begini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita membaca firman Tuhan di mana firman ini mengajarkan pada kita. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya dan juga berkata kepada kita semua, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Jadi Tuhan Yesus adalah pokok anggur itu, dan saudara dan saya, kita semua adalah merupakan ranting-rantingnya. Dan Tuhan mau supaya dengan demikian maka kita melekat pada pokok anggur itu. Sebagai ranting-ranting yang melekat pada pokok anggur itu atau bersatu dengan pokok itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Karena apa? Karena firman Tuhan ini berkata, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Jadi kalau saudara dan saya mau supaya kita ini berbuah banyak dalam hidup kita, kemudian kita menjadi berkat bagi dunia ini dan bagi sesama kita, maka kita harus melekat pada pokok anggur itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Mengapa sehingga kita harus melekat pada pokok anggur itu? Karena firman Tuhan berkata, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kita tidak melekat pada pokok anggur, atau kalau kita tidak menyatu dengan Allah Bapa, kalau kita tidak menyatu dengan Tuhan Yesus Kristus,
kalau kita tidak menyatu dengan Roh Kudus, maka firman Tuhan berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa, saudara-saudara. Oleh sebab itu, di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, dan di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima ini, saya akan memberikan beberapa kesimpulan kepada kita semua. Kesimpulan yang pertama, yang perlu kita ketahui pada saat ini adalah, mari kita menyatu dengan Tuhan Yesus, sehingga kita senantiasa menghasilkan buah yang lebat. Jadi ada ajakan pada saat ini kepada Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, anak-anak, kepada kita semua pada saat ini. Marilah kita menyatu dengan Tuhan Yesus, sehingga kita senantiasa menghasilkan buah yang lebat. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua adalah supaya Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Kalau kita menyatu dengan Tuhan, dan Tuhan sendiri dia menyatu dengan kita, maka saya yakin dan percaya bahwa kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dan kita akan menghasilkan buah-buah rohani dalam kehidupan kita sekalian. Buah-buah yang baik. Maka itu saudara-saudaraku sekalian, kita saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan dengan demikian maka Tuhan juga akan dimuliakan lewat kehidupan kita sekalian. Untuk itu marilah kita melekat pada Tuhan, saudara-saudara. Yang ketiga, marilah kita menyatu dengan Tuhan, supaya hidup kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus menghabiskan seluruh hidupnya di dunia ini, yaitu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk mengampuni dosa, menyucikan kita dari dosa, bahkan menyembuhkan orang sakit, orang yang lumpuh berjalan, orang yang tuli mendengar, orang yang buta melihat, bahkan orang yang mati dibangkitkan. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Maka itu firman Tuhan juga menginginkan supaya kita menyatu dengan Tuhan. Karena kalau kita menyatu dengan Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian, maka kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang keempat, marilah kita unity dengan Tuhan, atau kita menyatu dengan Tuhan. Sebab kalau kita menyatu dengan Tuhan, maka poin A yang saya sampaikan di sini adalah bahwa kita akan menghasilkan buah. Tapi kalau kita tidak menyatu dengan Tuhan, maka firman Tuhan berkata ya di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima tadi, bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Apa yang kita bisa lakukan di luar Tuhan? Kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kita tidak akan bisa menghasilkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita kalau kita hidup di luar Tuhan. Kemudian yang kedua, ya, B adalah di luar Tuhan kita bukan siapa-siapa. Di luar Tuhan siapakah pendeta Daud ini? Di luar Tuhan siapakah saudara? Kita tidak berguna apa-apa. Tetapi kita bersyukur pada Tuhan oleh karena kita di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita dan kita menyatu. Maka kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bagian C adalah di luar Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak ada apa-apanya kalau saya di luar Tuhan.
Tetapi puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, dosa saya diampuni, saya ditangkap oleh Tuhan, kemudian diselamatkan oleh Tuhan. Maka saya bisa berguna bagi orang lain dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Untuk itu betapa pentingnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Setiap hari, biarlah kita menyatu dengan Tuhan. Biarlah kita menyatu ya, dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Biarlah kita menyatu dengan Roh Kudus. Dan dengan demikian maka hidup kita akan berguna bagi masyarakat. Hidup kita berguna bagi orang lain. Hidup kita akan berguna bagi keluarga kita. Dan saya percaya Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita sekalian. Mari kita bersama-sama berkomitmen pada hari ini. Kita mau supaya kita unity dengan Tuhan. Kita mau bersatu dengan Tuhan. Kalau Tuhan ada di dalam kita, kita ada di dalam Tuhan. Kita berbuah banyak dan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah masing-masing. Silakan bangkit berdiri bersama dengan keluarga. Dan kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian ini dengan penuh sukacita. Yesus pokok dan kitalah caranya. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian ini. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Jangan coba-coba, jangan coba-coba, jangan coba-coba tinggal di luarnya. Jangan coba-coba, jangan coba-coba, jangan coba-coba tinggal di luarnya. Mari kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena hari ini Engkau mengajarkan kami lewat firman Tuhan, bahwa kami harus unity dengan Tuhan. Kami harus bersatu dengan Bapa di surga yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kami perlu menyatu dengan Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupan kami sekalian. Kami perlu menyatu dengan Roh Kudus yang senantiasa memimpin serta menuntun kami di dalam dunia ini Tuhan. Untuk itu kami berterima kasih buat firman-Mu, dan biarlah hidup kami senantiasa di dalam Tuhan, dan Tuhan juga selalu ada di
di dalam kami, yang menyertai kami di dalam kehidupan kami setiap hari. Maka pada hari ini hamba-Mu berdoa dan menyerahkan umat-Mu di dalam tangan-Mu, dimanapun mereka berada pada saat ini. Tuhan, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, dan kiranya Engkau menyertai mereka dimanapun mereka berada, bahkan kemanapun mereka pergi. Engkau memberkati keluarga mereka masing-masing, suami, istri, anak-anak mereka. Kiranya Engkau memberkati. Atau mungkin pada saat ini ada di antara mereka yang seorang diri, kami berdoa kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati mereka sekalian. Pada hari ini kami juga berdoa dan menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu. Dan sekarang ini menghadapi situasi yang sulit, kami bawa bangsa ini dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memulihkan bangsa kami, dan Tuhan akan memulihkan negeri kami, supaya bangsa dan negara Indonesia akan terlepas daripada segala malapetaka, daripada segala sakit penyakit yang sedang melanda negeri kami Indonesia ini. Tuhan, kami berdoa untuk presiden kami dan sebagai pimpinan yang tertinggi dalam negeri ini, wakil presiden, para menteri, para anggota DPR dan MPR, baik di pusat bahkan di tingkat daerah sampai di dusun, di pedalaman, di seluruh tanah air Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati mereka agar mereka dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, dan nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Oh Tuhan, kami berdoa supaya virus COVID-19 yang sedang melanda Indonesia biarlah dapat diatasi. Untuk itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjamah penduduk negeri Indonesia ini, Tuhan, supaya biarlah bangsa Indonesia ini, Tuhan, boleh bertobat dan mulai kembali kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, dan bahkan menjadikan Tuhan sebagai Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Supaya dengan demikian maka Tuhan dapat menyelamatkan Indonesia. Tuhan dapat menyelamatkan penduduk negeri ini yang kurang lebih 270 juta jiwa yang sedang terancam oleh penyakit menular, yaitu COVID-19 ini. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pasti akan menolong bangsa ini, dan Tuhan akan menolong penduduk negeri ini. Tuhan, kami berdoa supaya setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan, maka mereka akan diselamatkan dan mereka akan dilepaskan daripada sakit penyakit yang akan menimpa mereka sekalian. Kalau mungkin ada di antara mereka yang sedang sakit pada saat ini, kami percaya bahwa oleh bilur-bilur Yesus mereka pasti akan disembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan sampai saat ini kami terus percaya bahwa Engkau adalah Allah Immanuel yang tidak akan pernah meninggalkan kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu, dan kami yakin percaya Tuhan akan melindungi kami, Tuhan akan menjaga kami, dan bahkan Tuhan akan menyelamatkan kami sekalian. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti ibadah pada hari ini. Immanuel, Tuhan memberkati kita semua. Amin.